Halo, selamat datang di Planify Pro. Saya ingin memberikan pengantar singkat menunjukkan apa bisa Anda lakukan, apa bisa Anda buat di situs web kami. Jadi pertama-tama, saya sarankan Anda untuk selalu membuka situs web di Firefox dan di jendela mode pribadi, Anda dapat membuka jendela mode pribadi baru. Dan di sisi kanan atas, kemudian klik pada jendela pribadi baru, dan ini hanya untuk memastikan Anda menjalankan versi terbaru dengan pembaruan terbaru. Jadi setelah Anda membuka jendela pribadi baru dan masuk, Anda seharusnya melihat halaman depan ini dan semua perencana yang kami atur ke publik dapat diakses dari sini. Dan Anda juga dapat menggunakannya secara komersial apa adanya. Anda tidak perlu menerapkan perubahan pada mereka, tetapi Anda bisa dan semuanya dapat digunakan secara komersial jika Anda berlangganan paket bisnis. Untuk membuka perencana, Anda hanya perlu mengkliknya. Misalnya, perencana ini di sini. Klik di atasnya, dan kemudian itu akan membuka perencana di halaman pembuatan. Dan untuk membuat beberapa halaman, Anda dapat mengklik di sini pada beberapa halaman. Dan Anda dapat menambahkan halaman di sini di bawah. Jadi mari kita kembali ke halaman 1. Biasanya semua perencana ini dibuat dalam ukuran A5. Tetapi jika Anda memiliki ukuran yang berbeda, Anda juga dapat mengubah ukurannya ke ukuran lain, misalnya A6, ukuran pribadi, atau ukuran lainnya. Kami juga memiliki ukuran buku catatan perjalanan, dan kami juga memiliki ukuran untuk Amazon KDP. Kemudian untuk mengunduh perencana, klik pada simpan ekspor, dan kemudian pilih ukuran kertas, apa yang Anda gunakan untuk mengekspor perencana, atau ukuran kertas apa yang Anda gunakan untuk mencetak perencana. Jadi jika Anda memiliki ukuran US letter di rumah, klik pada ukuran US letter, dan kemudian klik pada hasilkan PDF, dan akan muncul animasi di sini di bawah. Ini akan memakan waktu beberapa detik, dan kemudian tombol unduh akan muncul di mana Anda dapat mengunduh perencana. Ini adalah tombol unduh, jadi ketika Anda mengkliknya, itu akan membuka PDF di tab baru, dan dari sini, Anda dapat mengunduh perencana ke komputer Anda. Dengan mengklik di sini pada folder unduh ini, lalu pilih simpan file, dan kemudian klik OK. Jadi mari kita kembali ke halaman buat, dan katakanlah Anda ingin membuat perencana baru dari awal. Anda dapat mengklik buat perencana baru, dan kemudian buat perencana baru. Dan itu akan menunjukkan template ini yang Anda lihat di sini. Jadi apa yang saya sarankan Anda lakukan pertama adalah memilih ukuran. Dan Anda dapat memilih ukuran apapun, misalnya ukuran A5, atau ukuran US letter, ukuran A4, ukuran apapun. Ya, kemudian selanjutnya pergi ke tata letak. Dan di sini adalah tempat Anda dapat memilih tata letak. Jadi cara kerjanya di Planify Pro adalah Anda pertama-tama harus memiliki tata letak dan Anda dapat memilih jenis tata letak apapun yang kami miliki di sini. Anda dapat memilih yang memiliki 4 kotak, yang memiliki 8 kotak, atau tergantung pada jenis perencana yang Anda buat. Anda mungkin ingin memiliki yang 3 atau hanya 1. Semua tergantung pada jenis perencana yang Anda buat, tapi katakanlah Anda sedang membuat perencana harian yang sangat sederhana dengan 3 kotak, misalnya yang ini di sini. Kemudian terapkan tata letak, dan untuk menyisipkan widget, Anda klik pada kotak di mana Anda ingin menyisipkan widget, lalu pergi ke widget dan pilih widget yang ingin Anda terapkan. Jadi, kami memiliki berbagai jenis widget. Biarnya saya menunjukkan kepada Anda dapat menambahkan kalender, Anda dapat menambahkan grid sederhana, Anda dapat menambahkan daftar, Anda dapat menambahkan jadwal waktu, Anda dapat menambahkan kotak centang seperti yang satu ini di sini, kotak catatan. Anda dapat menambahkan kotak horizontal, atau Anda juga dapat hanya menambahkan teks, atau Anda dapat menambahkan widget bertanggal yang hanya akan menunjukkan tanggal. Selain untuk widget ini, untuk menyesuaikan yang ini, Anda akan mengkliknya, dan kemudian memilih tanggal.
Jadi katakanlah Anda ingin membuat perencana harian sederhana dan ingin menambahkan jadwal waktu harian bidang ini. Apa yang bisa Anda lakukan adalah pergi ke jadwal waktu yang ada di sini, atau Anda juga bisa memfilter untuk harian dan kemudian klik pada jadwal waktu. Dan untuk menyesuaikan widget ini, Anda dapat menyesuaikannya di sini di bawah. Anda dapat misalnya mengubah teks menjadi sesuatu yang baru. Anda dapat menghapus atau menampilkan header. Mari saya ubah misalnya menjadi jadwalkan. Kemudian Anda juga dapat mengubah waktu, misalnya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 10 pagi, dan kemudian kolom ini disebut sisi stiker yang akan selalu berukuran 1,5 inci, yang berarti Anda dapat menambahkan berbagai jenis stiker ke dalam bidang ini yang memiliki lebar 1,5 inci dan akan muat. Ya, tapi jika Anda ingin menghapus yang ini, Anda bisa mengklik tidak ada, dan ini akan menghapus sisi stiker. Jadi di sini, pada kotak berikutnya, Anda bisa misalnya menambahkan daftar tugas dan mungkin menyebutnya tugas. Dan Anda juga dapat menambah baris, dan Anda juga dapat memilih ikon baru, misalnya hati, seperti di sini. Dan di bawah sini misalnya, mari kita tambahkan perencana makanan. Kotak horizontal ini akan baik. Ya, dan Anda juga dapat menghapus kotak contoh dan menampilkannya seperti ini. Anda juga dapat menyesuaikan lebih lanjut atau mengetik sesuatu yang baru di dalamnya. Jadi katakanlah Anda senang dengan tampilannya, tetapi Anda ingin menambahkan header di sini. Maka pergi ke teks, dan di sini adalah tempat Anda dapat menyesuaikan semua jenis font. Jadi biarkan saya menunjukkan panduannya. Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda bahwa kami memiliki 4 jenis font. Kami memiliki H1, H2, H3, dan H4. Jadi H1 akan menjadi header atas yang Anda lihat di sini. Jadi masing-masing akan menjadi header atas yang Anda lihat di sini. Oh, kita berada di halaman yang salah. Maaf, di halaman yang benar. Klik pada halaman yang benar. Pastikan halaman yang tepat telah dipilih. Klik pada tambahkan header, dan di sini Anda dapat menambahkan atau menghapus header. Kemudian Anda juga dapat memilih antara berbagai jenis header. Misalnya, Anda juga bisa memiliki hanya sebuah kotak panjang, Anda bisa memiliki sebuah garis, dan Anda bisa memiliki kotak bidang atau sesuatu yang terlihat seperti ini. Anda juga dapat menambahkan kolom header kedua dan memiliki jenis header yang berbeda. Di sisi lainnya, seperti ini. Ya, tapi mari kita buat ini sederhana, Ki. Dan yang ini terlihat baik, ya. Kemudian untuk menyesuaikan font, pergi ke tab berikutnya di mana tertulis font, dan di sini Anda dapat memilih font baru. Anda juga dapat meningkatkan atau mengurangi ukuran header dan ukuran font. Dan kemudian jika Anda pergi ke H2 akan mengubah font dari header setiap widget. Jadi ini 2. Jadi Anda dapat mengkliknya untuk memilih font baru, dan pada bagian reguler kami memiliki font normal atau font yang bukan script seperti ini. Jadi setelah Anda memilih font, Anda juga dapat menyesuaikan font H3. Ya, jadi apa itu font H3? Adalah ketika Anda mengklik pada sebuah baris, Anda sebenarnya dapat mengetik sesuatu di dalamnya seperti ini. Dan font H3 akan mengubah font dari teks yang diketik di dalam widget. Jadi inilah cara kerja teks ini. Sekarang izinkan saya juga menunjukkan panel gaya. Disinilah Anda dapat memilih gaya, perencana,
Biar yang saya tunjukkan, misalnya kita memiliki gaya netral, kita memiliki gaya minimal, serta gaya dekoratif dan berani. Jadi di bawah tab netral, Anda akan menemukan gaya netral, dan Anda akan melihat bahwa tergantung pada opsi mana yang saya klik, gaya perencana akan berubah, dan Anda dapat memilih jenis gaya apapun di sini. Jika Anda memiliki dua widget yang dipilih, styling hanya akan diterapkan pada widget yang Anda pilih. Misalnya, seperti ini. Sekarang mari kita pergi ke panel warna. Disinilah Anda dapat mengubah warna. Anda dapat menghasilkan warna acak hanya dengan mengkliknya, atau Anda bisa pergi ke warna custom dan memilih warna dari palet warna seperti ini, dan palet warna semuanya diprogram, cocok. Jadi secara teknis Anda dapat memilih warna apapun dan itu selalu terlihat baik atau selalu terlihat bagus. Ya, dan jika Anda ingin menyesuaikan setiap warna lebih lanjut, ya, semua warna tersebut akan ditampilkan di sini, ya, dan Anda dapat mengkliknya satu persatu untuk menyesuaikan warna lebih lanjut. Jika Anda memiliki warna hex, atau jika Anda memiliki kode hex, Anda juga dapat mengetikkan kode hex di sini. Dan perencana akan selalu memiliki 3 warna, ia akan selalu memiliki warna garis luar. Jadi, garis di sekitar widget disebut garis luar, dan warna ini akan mengubah garis luar widget. Jadi, warna header adalah warna dari header tersebut. Jadi, bidang warna ini akan mengubah header, dan kemudian warna garis adalah warna garis di dalam widget, tapi jika Anda mau, Anda juga dapat mengubah warna setiap widget secara individu. Jadi katakanlah Anda suka tampilannya, tetapi Anda ingin memiliki header merah pada widget tertentu ini. Jadi untuk melakukannya, Anda bisa mengkliknya, dan kemudian di pengaturan Anda dapat pergi ke header, dan Anda dapat memilih warna baru, seperti ini. Jadi ini akan mengubah warna secara individu untuk widget yang dipilih. Kemudian, jika Anda misalnya ingin memiliki garis biru hanya untuk widget ini, Anda dapat mengklik garis, dan kemudian memilih warna biru. Dan ini akan menerapkan warna biru ini pada garis untuk widget ini saja. Jadi inilah cara kerja warna. Kemudian bagian terakhir adalah pola, dan di sini Anda dapat menerapkan pola pada perencana. Misalnya, serpihan, atau biarkan saya memilih yang berbeda, misalnya pohon meriah. Anda dapat menerapkannya secara penuh, atau sebagai bingkai. Anda dapat menerapkannya sebagai batas atau garis luar, atau sebagai batas di sini, atau seperti ini. Dan Anda juga dapat memfilter pola-pola tersebut. Ya, misalnya Anda dapat mengetikkan bunga, dan itu akan memfilter semua pola bunga untuk Anda seperti ini. Dan Anda dapat mengkliknya untuk menerapkannya pada template. Jadi katakanlah Anda puas dengan perencana Anda dan ingin mengunduhnya. Apa yang pertama kali saya sarankan adalah mungkin untuk menyalin dan menempelkannya ke sisi kiri. Jadi di mana tertulis dari kanan ke kiri, klik tombol ini untuk menyalin dan menempelkannya ke sisi lainnya. Dan setelah Anda menyalinnya ke sisi lain, Anda dapat pergi ke simpan ekspor dan kemudian menghasilkan file PDF dan kemudian mengunduhnya ke perencana Anda. Sekarang, jika Anda bertanya tentang halaman tunggal dan apakah ada opsi untuk hanya membuat satu halaman alih-alih halaman kiri dan kanan, saat ini itu tidak mungkin. Namun, kami akan menambahkan opsi ini di masa depan, tetapi saat ini itu akan selalu meminta Anda untuk membuat sisi kiri dan sisi kanan. Namun,
jika Anda hanya ingin membuat satu halaman yang secara teknis dapat Anda lakukan untuk menghilangkan ruang ekstra. Di tengah adalah Anda dapat pergi ke tata letak dan kemudian di mana tertulis padding luar dan padding dalam, yang ini adalah padding dalam dan ini adalah padding luar. Anda dapat menyesuaikannya agar sama persis. Jadi, misalnya, salin padding dalam, lalu tempelkan ke pola luar. Ya, dan sekarang Anda akan memiliki sisi kiri dan kanan yang sama. Namun, Anda harus menghapus pola karena batas ini juga memakan ruang. Jadi, klik pada tidak ada untuk menghapusnya. Dan sekarang Anda melihat bahwa padding dalam dan padding luar di sebelah kiri identik, sama seperti di sisi kiri. Kemudian, ketika Anda mengunduh perencana, dan jika Anda hanya ingin mengekspor satu halaman ini, Anda dapat memilih opsi pertama, klik pada buat PDF, dan itu akan membuatkan Anda file PDF yang berisi halaman tunggal. Jadi klik untuk mengunduh. Dan ini dia, sekarang Anda melihat bahwa itu telah membuat halaman tunggal dengan jarak yang sama di sisi kiri dan kanan. Untuk menyimpan, Anda juga dapat mengklik simpan, dan kemudian menyimpan perencana ke koleksi Anda. Koleksi Anda dapat diakses ketika Anda klik Hub dan Koleksi. Ini akan membuka halaman koleksi. Dan di sini Anda akan menemukan semua halaman atau file yang telah Anda simpan. Dan dari sini Anda juga dapat mengunduh file tersebut lagi. Dan Anda juga dapat membuat gambar listing di sini. Jadi misalnya katakanlah Anda telah membuat sebuah perencana dan Anda ingin membuat gambar listing. Misalkan Anda berlangganan paket bisnis dan Anda menjualnya di Etsy. Apa yang dapat Anda lakukan adalah mengklik buat gambar listing. Dan di sini Anda akan dapat membuat gambar listing yang sangat sederhana untuk toko Etsy Anda. Jadi Anda dapat memilih jenis kertas yang berbeda. Anda dapat memilih berbagai jenis font. Misalnya yang ini di sini. Anda dapat menambahkan, Anda dapat mengubah teks, subteks juga. Dan Anda dapat membuatnya lebih besar atau lebih kecil. Anda mungkin ingin mengubah atau memilih font yang lebih baik daripada yang saya gunakan di sini. Tetapi saya harap Anda mengerti maksudnya. Kemudian Anda dapat mengklik, dapatkan gambar listing untuk menghasilkan gambar listing. Saat ini Anda hanya dapat membuat gambar listing dengan 2 halaman, dan kami saat ini tidak mendukung lebih dari 2 halaman. Jadi, inilah cara membuat perencana di Planify Pro. So, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirim pesan kepada saya di Instagram atau Facebook kapan saja, atau Anda juga bisa bergabung dengan grup Facebook kami untuk dukungan lebih lanjut. Terima kasih, selamat tinggal.